Oke, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tugas kami dengan judul pendekatan pengelolaan sumber daya aparatur. Perkenalkan, nama saya Rizky Christian Simatupang dan teman saya Suri Lestari. Baik. Yang pertama itu latar belakang. Di banyak negara termasuk Indonesia, tantangan dalam pengelolaan sumber daya aparatur semakin kompleks. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat menuntut aparatur untuk memiliki kompetisi yang sesuai dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun seringkali terdapat masalah seperti kekurangan pegawai, kurangnya pelatihan, dan motivasi kerja yang rendah yang dapat menghambat kinerja aparatur pemerintah. Yang kedua itu pengertian dari sumber daya aparatur. Sumber daya adalah suatu potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur lain dalam kehidupan di mana dia dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aparatur adalah alat negara, aparat pemerintah, dan pegawai negeri. Sumber daya adalah merupakan suatu kekuatan untuk mencapai tujuan. Pengertian dari sumber daya aparatur menurut Thais Nafis 1993, sumber daya manusia aparatur pemerintah adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada kepentingan negara dan kepentingan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri. Selanjutnya peran sumber daya aparatur. Yang pertama itu pengembangan sumber daya aparatur. Yang kedua, manajemen kerja. Yang ketiga, perencanaan kerja. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap kebijakan. Selanjutnya, peningkatan efisiensi pemerintah. Dan yang terakhir, fasilitas peningkatan pelatihan teknis. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Suri. Baik, saya melanjutkan materi kami, yaitu tentang metode pengembangan sumber daya aparatur. Yang pertama itu Address Studies, yang merupakan teknik perancang pegawai yang berkualifikasi. B. Job rotasi, itu adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan cara memindahkan peserta. C. Coaching, bimbingan dan pelatihan. D. Demonstration and example, pendidikan dan pelatihan. Strategi pengembangan sumber daya aparatur menurut Syagian 2025. Kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan baik untuk pelaksanaan tugas sekarang maupun tugas yang akan dipikul di masa yang akan datang. Bantuan yang akan diberikan oleh tenaga-tenaga spesialis, peningkatan kinerja yang rasional, objektif, sistem imbalan yang wajar, adil dan mampu, jaminan perlindungan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, proses pengembangan SDM secara sistematis. 1. Preparing. Yang kedua itu profiling. Ketiga, targeting. Yang keempat, strategizing. 5. Implementation. 6. Sunlighting. Pendekatan sumber daya aparatur. Yang A. Rekrutmen. B. Pengembangan karyawan. C. Evaluasi kinerja. D. Kompensasi keberadaan. Kesimpulan dari materi ini, pengelolaan sumber daya aparatur adalah aspek krusial dalam meningkatkan kualitas pemerintah dan pelayanan publik. Sumber daya aparatur ini terdiri dari pegawai negeri sipil dan tenaga profesional, memainkan peran strategis dalam implementasi kebijakan pemerintah. Namun tantangan yang dihadapi seperti kekurangan pegawai, minimnya pelatihan, dan rendahnya motivasi memerlukan pendekatan pengelolaan yang efektif. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan angkat tangan dan perkenalkan diri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih atas pertanyaan dari saudara Selvi. Pertanyaan tersebut, mohon maaf saudari Selvi, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman saya, Ibu Suti. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Selvi. Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah yang oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Baik, gimana? Ibu Selvi. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Sekian presentasi kami di ada salah kata mohon diperhatikan. Kami akhiri, selamat malam. Malam.